A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, sehat? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Dompet sehat? Alhamdulillah. Ada sehat yang sakit Ustaz. Udah gajian kan? Ya, nampak dari wajah ceria ya kan? Nampak dari badannya gopok-gopok. Alhamdulillah, asyukru lillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Mari kita memanjatkan rasa syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan peluang, kesempatan untuk menikmati kehidupan kita di bulan Sya'ban, dan ini sudah di penghujung. Artinya kurang lebih sekitar tanggal 18 ya. Artinya 12 hari lagi kita akan merasakan tak ada lagi SMS di depan kita nih. Ya. Dan perut kita, suasana batin, pikiran, pekerjaan juga akan berubah. Seiring dengan itu tentu menuntut ilmu, membekalinya agar kita semangat memasuki Ramadan. Tadi ayahanda kita pembawa acara ini, Ustadz di penghujung sampaikanlah kita bagaimana kiat untuk mentarhib Ramadan. Baik, mari sama-sama kita niatkan ini hanya mencari ridha Allah dan juga menambah ilmu dan menguatkan ukhuwah Islamiyah sesama kita. Bekerja juga, tapi agama Allah ini perlu dibekali dengan kekuatan ilmu, iman, amal. Makanya ayat yang pertama turun itu adalah Iqra. Maka kalau ditanya ilmu dulu, ya kan, atau iman, maka yang pertama adalah ilmu. Makanya iblis itu sombong dia, membandingkan, dengki dia. Padahal wa'allama Adamal asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaika. Ya. Makanya supaya kita tak sombong, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Dan pentingnya ilmu ini supaya kita mengenal Allah dan supaya kita rindu sama Allah, cinta. Karena kalau tak kenal, berkenalan supaya sayang, supaya kita bahagia. Baik, berqudwah, mencintai, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ibu kita kasih Bu ya, sekretaris, mohon maaf, itu namanya belum kenal. Dan ini pertama kali saya diundang, karena saya kalau menengok kawan saya satu ini, kami dulu satu masjid. Saya di komplek Pemda, beliau di Abadi, pas tepat depan Masjid Munawwarah. Beliaulah pengurusnya. Ya. Tapi ada kisah heroik bagi beliau, tak bisa saya kisahkan di sini. Kisahkan aja. Jadi beliau ini pernah jadi tukang jagal. Yang pertama kali dijagalnya bukan leher sapi, tapi apa? Kakinya dijagal. Terbelah, tak ada. Dilarikan ke rumah sakit. Pisau yang tajam itu kandas.
Ajulah. Ya, jadi qadarullah memang orang-orang pengarsipan ini kaya-kaya kayaknya. Nampak dari wajahnya glowing. Amin. Akhirnya belum pindah, ya kan? Makanya sampai di sini rupanya diundangnya saya ke sini. Oh, rupanya kawan ini di sini rupanya tinggal. Jadi Bapak Ibu dan kita yang berhadir di kajian Jum'ah ini, saya Muhammad Yunus Lubis, berasal dari kota Tanjung Balai Asahan, sekampung sama Ustaz Somad. Adik tingkat beliau di Azhar. Istri saya 1, anak saya 5. Ya. Laki-laki 3, perempuan 2. Minta doa, saya bulan 4 ini haji, nemani istri. Haji saya haji yang ketiga, istri haji pertama. Akhir tahun mau umroh, ya, diminta untuk membimbing umrah, dan tinggal di Komplek Pemda Soekarno-Hatta. Pekerjaan tadi ayahanda kami menyinggung saya pimpinan dan juga yayasan di internasional program ICBS yang ada di Kubang. Santrinya 350 orang. Baik, itu mungkin pengenalan. Jika nanti jumpa mau panggil Pak Lubis bisa, Ustaz Yunus bisa. Ya. Untuk semangat Ramadan ini, agar kita menjadi pemenang dan agar tidak biasa-biasa saja, maka dia harus kita jadikan sesuatu yang spesial dalam hidup kita. Ya, sesuatu yang spesial. Kalahkan sebagaimana spesialnya nasi goreng spesial. Ya, coba saya tanya, kita hari ini, saya yakin ini termasuk yang paling spesial dalam hidup kita. Ini kalau tak ada ini, ya, luar biasa. Putus komunikasi. Supaya kita ini bukan orang yang Ramadaniyat. Apa tuh Ramadaniyat? Orang yang galak, orang yang cuma hebat di Ramadan saja. Orang yang hanya kenal Allah atau kenal masjid, itu adalah orang-orang yang kalau kata bahasa kita di sini musiman. Karena Ramadan itulah dia ke masjid. Karena Ramadan pula lah dia baca Quran. Karena Ramadan lah dia pakai mukena berjilbab. Agak longgar sikit. Kalau enggak ketat Ustaz pakainya. Tapi hebat juga Ramadan ini. Cuman kadang salah. Kenapa salah? Kalau karena Ramadan dia melaksanakan, itu syirik. Kalau karena Ramadan dia meninggalkan, itu riya. Maka apa kata ulama? Ikhlas itu ketika dia mendapatkan nikmat dari Allah, dia beramal bukan karena dua itu. Keren itu. Kenapa sholat? Atau gini aja, Pak Rubawan misalkan, Bunda, apakah tadi anak-anak gadis, anak-anak muda ini ke musola ini karena WA ibu? Teng-tereng. Coba tanya orang hati awak, beradu di Lauhil Mahfuz nanti malaikat catat nih selama duduk di musola nih kau ini gara-gara WA ibu tuh rupanya tak jadi dapat pahala.
Coba begitu sensitif masalah ikhlas dan amal. Saya kalau tak ada itu haram saya ke musola. Coba. Saya kalau tak di WA sama ibu ini, kalau memang bagus ngopi lagi. Apa ya orang buat acara pagi-pagi udahlah berbaris kena ceramah tadi di lapangan, kena ceramah pula di musola ni gitu. Habis tak ada pahala. Pilih mana? Saya ulangi ya, meninggalkan maksiat tadi ya kan, ditinggalkannya maksiat itu karena apa dulu? Dia kerjakan karena apa dulu? Ditinggalkan riya kalau karenanya bukan karena Allah. Dikerjakan karena manusia, syirik. Tapi orang yang ikhlas, orang yang terhindar dari dua. Maka supaya Ramadan itu menjadi ahsanu amala, sebaik-baik amalan. Saya ulangi, satu, jadikan Ramadan itu sesuatu yang spesial, senang gitu, bahagia, ceria. Masya Allah ya Rabb, sampaikan aku ya Allah, sehatkan aku ya Allah. Aku ingin sekali untuk memeriahkan, memenangkan, menggapai orang-orang taqin, orang-orang yang qama, shoma, ghufira, mendapatkan futihat abwabul jannah, pintu syurga dibuka, bau mulut lebih wangi dari harum kasturi, doa-doa yang mustajab, sampai kata Allah di ayat 186 itu di surah Al-Baqarah, mulai dari 183 ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam sampai ayat ayyaman ma'dudat 184. 185 syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Quran. Begitu 186 apa kata Allah? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Hambaku kalau dia memohon kepada aku, dia doa, aku dekat dengannya, kata Allah. Ku kabulkan semua permintaannya. Ujibu da'watad da'i. Dua syaratnya kata Allah. Dia penuhi perintahku, dia jauhi laranganku, dan dia beriman kepada. Itu di antara syarat doa. Maka kenapa bisa spesial? Karena seolah kata Allah, kusuguhkan surga itu untuk, kuhidangkan dia. Terus apa perasaanmu? Kadang saya buat tulisan, ya Allah, sebenarnya aku yang harus mengemis kepadamu. Ini seolah Allah pula yang butuh kita. Kan aneh. Ku ciptakan kau, ku kasih kau rezeki, ku kasih kau jodoh, punya anak pula, ada kerjaanmu, ku kasih engkau gaji, THR, bonus, ku kasih pula kau ladang, sawah, ada harta warisan, ku cantikkan rupamu, ku gantengkan suamimu.
kusehatkan engkau. Tapi kok seolah kita pula yang macam Tuhan, macam tak butuh sama surga. Ini siapa yang mengemis ini? Harusnya kan ibarat kita ke tuan kita, ke kepala dinas, ke kasih, ke kepala kantor. Coba kalau lewat. Iya Pak, kadang awak lebih ramah lagi ke kepala kantor daripada ke suami, iya kan? Sampai di rumah, apa kau bang? Mau makan aku? Ambil kau lah sendiri, udah besarnya kau, kata dia. Ada nampak kacamata, buta kau rupanya, kata. Carilah sendiri. Tapi kalau ke kepala kantor, iya Pak, iya Bu, sehat, iya Amrin. Gimana? Aman, mantap, tenang aja lah Pak. Coba kita sama Allah gimana? Ini mau Ramadan ini. Jadi apa kata Allah? Ada dua surah. Satu surah Al-Imran 133, satu Al-Hadid ayat 21. Satu kata Allah begini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Al-Hadid kata Allah begini, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samai wal ard. Dan itu apa kata Allah? U'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi. Zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Allahu dzul fadlil azim. Pertama kata Allah supaya ini menjadi spesial, segera. Gercep. Apa tuh gercep? Ibaratnya kita beres-beresnya jangan lama-lama, speed. Ibarat kalau udah mau Ramadan, masukkan gigi 5, pencet gas sekuat-kuatnya, macam Valentina Rossi. Ada tengok kiri, tengok kanan nih. Kata Allah wasari'u, bersegera. Kalau bahasa tafsirnya itu bersegera karena di depannya ila maghfirah, segera, jangan tunda. Apa yang jangan kau tunda? Jangan kau tunda bertaubat dan beramal. Nanti aja lah. Makanya ada orang ketika masuk Ramadan itu yang paling dibenci ada dua. Satu, orang yang menganggap biasa-biasa. Udah biasa, santai. Yang kedua, orang yang manusianya berhati iblis, benci kali dia kalau udah masuk Ramadan. Susah kali rasanya, bergerak susah, merokok susah, bercewek susah. Berarti dia setan. Kepanasan betul dia masuk Ramadan. Lapangkan. Kasih jarak Bu. Kami pikir nanti pengantin pula klaim situ kan. Ya. Bersegera. Jangan tunda taubat dan jangan tunda beramal.
kata Allah, apa makna sabiqu? Sabiqu ini orang yang cepat, unggul, tapi juga mereka berkualitas, terbaik amalnya. Itu Allah cari itu. Makanya diambil dari kata-kata sabaqo, mendahului, mengungguli. Maka kalau dipakai dalam istilah masjid jamaah, ada nama istilahnya masbuk. Siapa orang yang masbuk? Orangnya Pak Bu, orang masbuk orangnya siapa? Nyata lambe. Orang-orang yang sibuk mengurus dunia, mengurus pekerjaan. Begitu orang udah azan, baru azan. Begitu orang udah iqamah, baru iqamah. Begitu rakaat 1, baru rakaat 1. Begitu assalamualaikum, dia pun baru lari. Ini orang-orang yang masbuk, telat mikir, tell me. Orang-orang yang speednya ini, kalau dulu komputer itu yang DOS, apa namanya? Pentium. Mau di-download mutar, nih, gitu. Nggak berubah-ubah. Maka kata Allah, sabiqu ini orang-orang yang memang sabar. Was-sabiquna as-sabiqun ulaika muqarrabun. Tempat mereka mana? Fi jannatin na'im. Ada ayatnya yang lain. Fastabiqul, itu diambil dari kata-kata mana? Sabaqo. Berlomba-lombalah kamu dalam. Jadi apa kata ulama tafsir? Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum, itu adalah orang yang bukan hanya sekedar jalan beramal, tapi ada perlombaan di situ. Makanya dipakai dalam MTQ namanya musabaqah. Untuk apa Allah hadirkan Ramadan ini? Kalau saya ambil ayat itu supaya kita menjadi pemenang. Diambil dari ayat faqad faza. Siapa orang yang faza itu? Kata Allah dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang berjiwa pasti mati, merasakan mati. Wa innama tuwaffawun ujurakum yawmal qiyamah. Semua kamu nanti ini akan diganjari pahala kebaikannya, lipat ganda pahalanya nanti di hari kiamat. Tak ada yang Allah sia-siakan. Maka kata Allah, barang siapa yang terhindar, terbebas, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, zuhziha 'anil nar, lalu dimasukkan ke surga. Di padang mahsyar dia selamat, azab kubur dia terhindar, dia menerima catatan amalnya dari kanannya, di jalan sirat dia melintas,
dia masuk ke telaga Rasul sehingga dia masuk ke surga. Allah. Lalu kata Allah, inilah orang-orang yang menang itu. Faza. Maka kata Allah dalam Al-Quran, faza itu di surah, kalau tak salah surah yang kalimat sering kita baca di Al-Ahzab, di khutbah Jum'ah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Masya Allah. Untuk itu, dan saya tak bisa lama karena habis ini ada jadwal di BPKP JK, jasa konstruksi di Gubernur. Jadi berikanlah yang terbaik hidup kita ini untuk menggapai makom surga kita nanti di hadapan Allah. Nggak perlu kau tanya, aku kan masih SMA, magang, aku kan masih gadis, aku kan masih punya anak satu. Nggak ada. Ini kesempatan. Ada satu nikmat saya di Ramadan yang tak bisa saya rasakan lagi sekarang. Dengan kesibukan bisa juga, kondisi juga, amanah-amanah yang banyak. Dulu waktu saya di Mesir, Azhar, 4 tahun saya di sana, 4 tahun saya iktikaf di masjid, 10 malam terakhir di Ramadan. Di masjid di Mesir itu 1 malam 1 juz baca Quran untuk tarawih. 10 malam terakhir selain tarawih 1 juz, itu malamnya itu kan qiyamul lail tahajud 3 juz 1 malam. Berarti malam itu membaca berapa? 3 juz. Kapan rukuknya? Imam tak ada salah dia. Nama imam itu Syekh Ridho. Orang Mesir tinggi tegap, dia tidak macam orang Asia, pendek, tapi jenggotnya, hafal Quran, belum nikah waktu itu. Suaranya halus, bagus, nikmat sekali. Tapi yang tetap kalau udah 3 juz dibagi 8 rakaat, kaki itu macam kaki kursi, kaki meja. Kalau dipukul, tang, jam habis tarawih jam 11.30, tidur 1 jam, jam 1 itu udah main lagi. Sahurnya cuma 10 sampai 15 menit. Ya Allah, tapi nikmat. Memang bersama Al-Quran itu dunia. Jadi kan dulu kita sering diceramahi syekh-syekh itu di 10 terakhir itu udah mulai. Yang 20 malam itu juga ada syekh-syekh datang dari kampus, dari mana-mana datang ceramah, menceritakan tentang malam Lailatul Qadar itu. Itu kondisi saat itu hening, tidak panas, tidak pula dingin sekali. Kadang pernah mengingat itu, apakah ini ya Allah? Apakah ini ya Allah? Sampai begitu. Ulangnya kapan? Setelah khutbah, salam-salaman, makan, barulah pulang ke asrama. 11 hari. Tapi itu kadang tak dapat lagi.
dengan kesibukan. Maka buatlah momentum Ramadan itu sesuatu yang memang terprogram, ada target yang memang kita rutinitas itu tinggalkanlah sebagian. Kalau cuma main TikTok, WA, Instagram, wajah kita itu kan itu juga. Mau dimanapun kau berada, setebal apapun glowing itu juga itu. Dan Allah nggak tanya tahun berapa ya kau nanti glowingnya itu kok tebal kali, masuk surga kau begitu. Nah, ini ada ditanya tuh. Yang ditanya amal. Tiket kita itu kan mau ketemu Allah, itu kan amal. Kalau mau masuk surga itu kan amal. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Akhir surah Al-Kahfi. Maka kata Allah, kalau mau nanti bertemu aku, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihah. Ini bulannya. Jangan kau cari yang lain, lipat ganda pahala dapat, pintu surga khusus Ar-Rayyan dapat. Jangan cari bulan lain. Ini dia. Semua bonus ku keluarkan. Perutmu sudah kurabah makannya, bangunmu pun sudah kurabah bangunnya. Dan bukan Anda saja, kata Allah, orang lain pun sudah kubuat begitu. Yang dulu agak malas jadi rajin, yang rajin tambah rajin. Terus ente di mana? Kira-kira kalau kita jadi makhluk ini kan yang sekarang ini hamba Allah, kayaknya aku ini kebangetan lah, aku ini banyak gaya kali aku ini, ya Allah. Kayak awak ini udah kena stempel surga. Padahal beda awak sama Nabi memang sedikit, ya kan? Beda kita sama Nabi dengan sedikit. Kalau Nabi sedikit tidurnya, kalau kita sedikit-sedikit. Nabi itu sedikit-sedikit sedekah, kalau kita Nabi itu Masya Allah sedikit-sedikit tahajud, sedikit-sedikit ibadah. Kalau kita Masya Allah. Ketua sehat. Buya kita ini kawan Nambo dulu waktu Kesra di wali kota. Masya Allah. Siko sekarang. Makin muda. Barakallah. Jadi jangan pernah kita merasa jual mahal sama Allah. Akhir dari pertemuan kita ini, semua ini Allah ingin mengajak kita supaya kita punya tujuan hidup. Orang yang tahu tujuan hidupnya selamat. Tapi kalau orang yang belum move on untuk bahwa tujuan hidup di bumi ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, maka kerja hidupnya itu apa? Santai, main-main, itu aja lah isi kepala. Terakhir, ini bahasa kami, ini orang Medan. Sebenarnya kata Allah begini,
Kau dalam hidup ini kan dua aja yang mau kau cari dalam hidup. Apa? Ini apa? Iya, Pak. Ini bukan bakwan, ini piring. Kalau saya bilang apa yang di dalam piring ini baru bakwan. Masya Allah. Jadi ini sifat hewaninya tuh muncul. Manusia itu kan pingin makan. Sama apa? Kalau udah makan apa? Apa? Anak kan? Boy anak leh. Nafsu ya kan? Itulah. Ini saya melogikakan Ramadan itu biar kita ini jangan, karena kalau dalil nggak ngerti Ustaz. Ya udahlah, saya kasih logika. Dua itu kata Allah, kutahan di Ramadan. Dari habis fajar, azan subuh sampai masuk azan. Yang dua ini ku ambil dari, jangan coba-coba. Kalau enggak 2 bulan kau mau mengganti puasa mau? Hah? Yang 30 hari aja berat. Kutahan perutmu, kutahan hawa nafsu, syahwat. Makanya tema definisi puasa itu al-imsak anil mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi biniyati taqarrub ila Allah. Kan itu definisi. Memang betul-betul menahan. Dan itu yang kutahan darimu, perutmu dan hawa nafsu. Apa maksudnya? Kalau itu sudah menjadi tarbiyah hidup kita sebulan itu, ini bahasa ulama tazkiyatun nafs, itulah yang akan menerangi 11 bulan dalam hidup kita setahun. Bawalah yang 30 hari itu, buatlah hidupmu sebagaimana Ramadan di hari-hari biasamu nanti. Kau akan tahu bahwa kehidupan itu adalah Ramadan yang sesuai. Maka kata ulama dalam beberapa asar hadis, mungkin lau ya'lamun nasu ma fi Ramadan latamannau ayyakuna sanah kullaha Ramadan. Kalaulah manusia tahu apa rahasia yang ada di bulan Ramadan itu, mereka akan meminta. Kalau bisa meminta kepada Allah, mau mereka setahun itu Ramadan. Masya Allah. Sama kayak sholat, sebenarnya perintah awalnya berapa waktu? 50. Yang 5 aja. Kalau di Ramadan kadang expirednya cuma sepekan, cuma tarawih. Habis itu tak ada lagi. Kembali ke mall, ke kafe. Buka puasa di mana? Hotel, kafe, rumah makan. Orang tarawih dia enggak Padahal Allah minta Ramadan itu wazan, template-nya, bingkai, frame-nya, supaya bingkai inilah ibarat memasak kue kombang loyang itu kan ada cetakan itu. Jadi cetakan hidup ini ambillah yang 30 hari, itulah Ramadan. Billahi taufiq wal hidayah. Saya rasa tak ada yang bertanya karena udah paham semua. Iya kan Bapak Ibu? Alhamdulillah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.